Unsur pemerasan itu memenuhi unsur, kata siapa? Kata kepolisian, sudah P21 pemerasannya ya. Nah, pemerasan itu berdampak kepada seseorang yang patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan orang lain. Catat dulu itu. Nah, berikutnya pemerasan itu banyak pasalnya di situ, ya kan, yang mengatur. Nah, yang paling kenapa di KUHP 16 itu Nikita Mirjani? Salah satunya pasal 368 KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Tapi pasal tersebut diterangkan adanya pengancaman, adanya kekerasan. Kekerasan itu tidak perlu kita secara fisik ya, secara verbal pun bisa. Ya, contoh misalkan begini. Hey Elsa, lu boroknya ada di gua ya, lu bayar gua 10 miliar, kalau enggak lu gua bunuh gitu kan. Nah, kalau dokumen itu ada yang memang berstatement dalam bentuk tulisan, lisan atau visual kan gitu, itu sudah memenuhi unsur. Nah, tetapi yang saya dengar bahwa di sini tidak terdapat unsur pemerasannya, ya kan? Tetapi menurut pengakuan si pelapor bahwa saya merasa terancam, saya merasa takut gitu kan. Nah, itu akan dibuktikan nanti di pengadilan. Takutnya seperti apa? Poinnya saya kasih bonus. Yang pertama, Nikita Mirjani, saya sudah menyarankan sama lawyernya itu buat pra peradilan untuk menguji sejauh mana Nikita Mirjani menjadi seorang tersangka, keabsahan ketersangkaannya. Ternyata sekaranglah terjawab ya. Jadi jawabannya begini teman-teman. Ini informasinya A1. Ngapain Bang RD saya harus capek-capek pra peradilan gitu kan. Nah, justru yang akan kita lakukan itu adalah saya akan membongkar semua fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau yang dibebankan kepada saya ini nggak ada apa-apa. Ini yang akan saya ungkap itu banyak nanti akan menjadi orang yang akan ikut serta. Ya kan, banyak yang akan menjadi tersangka dan ini merugikan negara. Itu akan saya bongkar semuanya. Makanya saya baru kali ini jujur aja. Sebelumnya saya nggak ingat. Ada seorang tersangka yang minta disegerakan P21 dan dipersidangkan segera. Itu yaitu Nikita Mirjani. Ini ada apa? Ini sebetulnya kalaupun misalkan dulu melakukan pra peradilan, nggak bakalan ini terwujud. Kalau menurut saya kalah pihak kepolisian kalau ini pra peradilan. Cuman ini bukan pra peradilan, saya akan buktikan di pengadilan. Kan keren gitu loh. Kalau orang pra peradilan, orang itu kan bebas demi hukum. Karena memang orang ini tidak memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi ketika orang itu sudah masuk ke ranah yuridis, ya ranah yuridis itu adalah ranah pengadilan, maka nanti dia akan membuat suatu fakta yang besar. Kalau misalkan di kepolisian yang dengar cuma polisi, tapi kalau di pengadilan nanti yang dengar adalah yang mulia dan terbuka untuk umum. Jadi sebetulnya Nikita Mirjani sedang membuat suatu prototip yang namanya bom yang namanya neutron. Jadi kalau bom itu meledak itu kan. Ini kalau neutron itu kan asapnya itu bisa kemana-mana itu kan. Nah, itu yang akan saya ciptakan. Ini sidang Nikita Mirjani ini akan geger itu. Jadi akan terbuka semua fakta-faktanya. Termasuk, mohon maaf, nanti ada oknum penyidik. Lanjut, gitu aja dulu. Itu Bang Adilau, kalau pemerasan itu masuknya ke pidana ya? Kan merugikan orang lain. Jadi gini. Nah, sekarang ini saya tanya, apakah Nikita Mirjani apa masuk unsur itu? Oke. Jawaban yang tepatnya itu sebetulnya percakapan Nikita Mirjani dengan si pelapor ini kan berbicara masalah perdata ya, karena di situ ada material yang dilihat. Di KUHP Perdata 13.8 dan di KUHP Perdata 13.20 itu bersifat konsensualisme. Apa itu asas konsensualisme? Adalah kesepakatan. Jadi sudah sepakat kalau orang mentransfer, oke deh, gua transfer lah ke lu ya, dan gua ikhlas. Itu tidak bisa dilakukan upaya hukum. Karena apa? Sudah mengikat asas konsensualisme di situ. Nah, kalau tiba-tiba orang ketika memberikan sudah sepakat terus menjebak melaporkan polisi, ya, maka di pasal 36 kalau pengadilan itu Nikita Mirjani bebas demi hukum, itu pelapor terancam 6 tahun penjara itu.
karena menuduh tanpa bukti. Kata siapa? Kata putusan pengadilan. Enak banget sikatnya tuh. Gitu loh. Nikita Mirzani punya kartu as, asas konsensualisme. Kalau dia menerima uang itu atas kesepakatan, dia punya barang bukti yang merujuk kepada kuah perdata tersebut. Jadi kalau dilaporkan pemerasan, unsurnya dia hanya melaporkan pemerasan. Tapi Nikita Mirzani punya percakapan yang lengkap di mana tidak masuk unsur pemerasan. Apalagi katanya sekarang P21 pemerasan dengan pengancaman dan kekerasannya dihilangkan. Memang tidak ada pengancaman, tidak ada kekerasan, ya kan, di dalam bukti itu, karena nanti saksi ahli akan bercerita di muka persidangan, akan menyampaikan pengalaman dia sebagai ahli, bahwa bertanya ke Yang Mulia, ini di mana pemerasannya? Ini tidak bisa dikatakan pemerasan. Kenapa? Kedua belah pihak sudah sepakat. Contoh gini, lu punya cowok 2, ya kan? Nah, berarti poliandri kan gitu. Yang cowoknya Elsa, yang satu itu kepo, dia orangnya cemburuan. Udah gitu, gua punya adegan sur Elsa dengan laki-laki yang satunya lagi. Nah, udah gitu, gua ancam dia nih. Lu kasih gua 5 miliar. Kalau enggak, gua bongkar. Itu mens reanya sudah dapat. Jadi mens rea itu orang mau melakukan suatu perbuatan melawan hukum itu sudah direncanakan, kan begitu. Sementara yang kita tahu, Nikita Mirzani jauh sebelum kasus ini terungkap, itu ada kesepakatan, dan kesepakatan itu bersifat privasi, ya kan? Nah, bersifat privasi itu apa? Contoh misalkan gini, tiba-tiba saya mengetahui ya tentang Elsa. Karena Elsa seorang public figure, Erdelo, kalau bisa lu jangan bongkar lah. Siapa yang mau bongkar? Saya nggak bongkar kok, katanya. Nggak deh, ini ada uang terima kasih ya, kita sepakat ya, kita bersahabat. Itu nggak masuk pidana itu, karena yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ketika dia menerima uang itu ada asas konsensualisme, tidak bisa dipidanakan. Kata siapa? Kata kuah perdata tadi. Tetapi kalau misalkan pernyataan pihak kepolisian unsur pemerasannya masuk, apakah pihak penyidik itu bisa melanjutkan? Bisa, selama 2 alat bukti yang cukup. Cuman kita uji alat buktinya ini kemana, kan begitu. Jadi begini teman-teman, orang yang melaporkan dan tidak terbukti dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia bisa menuntut balik atas pelaporan, ya kan? Nah, berarti dia melaporkan pelaporan palsu, ya kan? Bacalah di Google pelaporan palsu berapa, Junto sekian, apalagi ada unsur di situ Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye, masuk itu akan ada kick balik dalam kasus ini. Kalau menurut analisa saya ya, silakan dilanjutkan. Oke, Bang. Di sini kan kayak contoh pemerasan kan meminta uang dengan cara ancaman atau menyebarkan video, foto atau video pribadi, bener kan? Terus meminta uang dengan ancaman merusak bisnis. Terus meminta uang dengan ancaman akan menyebarkan informasi yang merugikan. Apakah Nikita Mirzani ketika beliau mau membongkar overklaimnya si oknum dokter Begeng ini, apakah itu termasuk ancaman? Itu kan otak gue lagi pinter ya. Lagi malam nih, yang pinter kau kalau malam. Jadi gini, Kak Elsa, kan itu baru sepihak pengakuan dari si pelapor. Tetapi tujuan Nikita Mirzani ini kan dari awal yang mengikat tentang kesepakatan itu, dia tidak mencakup masalah ini ada berita bohong apa segala macam dikaitkan dengan ini. Saya tahu Nikita Mirzani juga dijelat dengan beberapa junto. Kenapa? Karena dia bisa langsung ditahan, berarti kan ancamannya keras, bisa di atas 5 tahun. Namun ketika tadi saya mendengar bahwa ada unsur-unsur yang memang dilakukan oleh mereka ya untuk menjerat Nikita Mirzani, dari awal Nikita Mirzani itu nggak nyangka kalau misalkan ini akan seperti ini. Tapi dia punya sesuatu yang lebih besar yang akan dibuka di pengadilan nanti. Justru menurut saya pelapor yang melaporkan Nikita Mirzani itu adalah konyol kalau menurut saya. Kenapa? Dia melaporkan Nikita Mirzani itu dia sama dengan
apa namanya, mengganggu seorang harimau betina. Karena apa? Kesalahan dia lebih besar. Saya punya analisa, Nikita Mirjani tidak akan menyerah sampai di situ. Ketika Nikita Mirjani dia masuk ke dalam perangkap atas tuduhan yang dilaporkan di kepolisian dan sekarang sudah di kejaksaan, mereka yang selama ini apa namanya, menuntut Nikita Mirjani untuk melakukan hal-hal tersebut, mereka aibnya lebih besar, yang merugikannya lebih banyak. Bang Adilo, mohon maaf, Yap. ini yang pasal apa namanya ini, pemerasan ini 5 tahun atau 9 tahun hukumannya? Tergantung kan, kalau yang saya dengar kemarin kan pasal 368. Pasal 368 itu ancamannya 9 tahun ancamannya. 9 tahun. Karena kan memenuhi unsur, contoh misalkan mencakup pemerasan dan kekerasan atau ancaman kekerasan, dinyatakan kan ada pelaku. Jadi sini Nikita Mirjani itu seolah-olah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu gitu kan. Terus ancaman hukuman yang 9 tahun itu cuma 2 aja itu kategorinya. Jadi dia merasa melakukan pemerasan dan pengancaman, terus pelaku memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sesuai yang selama ini kita tahu kan, sekian miliar kan gitu. Itu menurut kacamata kemarin di kepolisian P18, P19 itu udah masuk unsur kata pihak kepolisian. Nah, makanya tapi saya mendengar katanya unsur apa namanya tadi tuh pengancamannya dan kekerasannya itu dihilangkan. Berarti mau pakai pasal berapa? Kan begitu. Kan bisa juga memakai pasal-pasal yang lain tentang pemerasan.